Oke semuanya, selamat datang di video ini bagi yang menemukan video ini. Jadi di video kali ini saya akan membagikan serta membahas latihan soal PSAT Bahasa Indonesia kelas 7 serta cara mengerjakannya, begitu ya. Video ini sebenarnya khusus diperuntukkan untuk siswa-siswi saya yang berada di sekolah tempat saya mengajar sebenarnya. Hanya saja karena ini merupakan konsumsi publik, bagi penonton yang di luar sekolah kami barangkali bisa menyesuaikan ya. Dan mohon maaf apabila ada beberapa materi atau bentuk soal yang tidak relevan dengan pembelajaran kalian di sekolah masing-masing, begitu ya. Jadi sebenarnya video ini dikhususkan untuk siswa-siswi saya yang ada di sekolah, begitu ya, sesuai dengan kompetensi dan materi yang telah diajarkan, begitu ya. Jadi rencananya saya akan membuat 3 video. Video pertama itu soal yang berkaitan dengan materi teks berita, yang artinya video ini. Kemudian nanti selanjutnya mungkin akan membuat video baru khusus untuk materi buku fiksi dan non fiksi. Kemudian akan membuat video baru lagi yang berkaitan dengan surat dinas dan surat pribadi, begitu ya. Jadi satu video itu khusus untuk satu materi yang ada di semester 2, begitu ya. Kemudian berbahagialah untuk siswa-siswi saya yang ada di sekolah, karena disclaimer dulu ya, walaupun ini bukan walaupun sih, tapi maksudnya ini kan latihan soal PSAT. Nah, kalian jangan berharap soal ujian nanti itu akan sama persis dengan latihan soal ini. Pasti akan berbeda gitu ya. Jadi saya ini menyusun soal 2 kali. Yang pertama soal yang asli dulu, kemudian yang kedua soal latihan yang ini ya. Tapi berbahagialah karena baik soal latihan ini maupun soal ujian asli nanti itu ditulis oleh tangan yang sama gitu ya, oleh saya gitu. Jadi walaupun berbeda tapi pola soalnya kurang lebih akan sama, begitu ya. Oke, kalau gitu mari kita hadapi latihan soal PSAT ini ya. Kita mulai dari nomor yang pertama atau nomor 1. Dalam struktur teks berita, informasi yang paling penting dan menjadi inti berita disajikan pada bagian. Nah, untuk menjawab soal seperti ini berarti kita harus mengingat kembali tentang struktur teks berita. Struktur teks berita itu di kelas saya mengajarkan ada 3 bagian ya. Yang pertama kepala berita yang merupakan awal berita, kemudian tubuh berita yang merupakan bagian tengah berita, dan ekor berita yang merupakan bagian akhir berita. Nah, yang ditanyakan adalah informasi yang paling penting atau inti berita itu ada di bagian struktur yang mana. Nah, dalam teks berita, inti berita atau informasi yang paling penting dalam berita itu disajikan di awal berita. Artinya, jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 itu adalah B, kepala berita, karena kepala berita adalah bagian awal berita. Nah, kenapa seperti itu? Karena berita atau teks berita itu tidak seperti teks lain ya. Kalau teks lain itu biasanya awalnya itu diawali dengan misalkan teks pidato ada salam pembuka, ada mukadimah dulu, ada basa-basi dulu kalau teks lain itu. Sedangkan teks berita, karena karakteristik teks berita itu merupakan yang pertama adalah konsumsi masyarakat, dan yang kedua adalah berita itu produksinya cepat gitu. Karena produksi yang cepat, otomatis pemahaman masyarakat terhadap berita itu juga harus cepat. Makanya inti berita harus disajikan di awal berita, seperti itu ya. Jadi gak bertele-tele dulu berita mah, gak basa-basi dulu, langsung to the point. Jadi jawaban yang paling tepat dalam inti berita atau informasi yang paling penting dalam berita itu disajikan di bagian mana? Yaitu di bagian awal berita atau di kepala berita, seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke nomor 2. Mari kita baca nomor 2. Teks berita yang baik harus memenuhi syarat aktual dan faktual. Hal ini berarti berita tersebut. Nah, untuk menjawab soalan seperti ini, artinya yang mesti kita tahu itu adalah arti dari aktual dan faktual sebagai syarat menjadi teks berita yang baik. Oke, kalau gitu kita lihat dulu definisi aktual atau dari aktual. Silahkan disimak gambar 1 ini. Nah, jika kalian sudah paham tentang aktual, sekarang kita langsung ke faktual. Arti dari faktual itu apa? Silahkan dilihat gambar berikut ini. Sudah ya?
Nah, kalau sudah, kita tinggal eliminasi satu persatu mana yang tidak sesuai dengan arti dari aktual dan faktual. Seperti itu ya. Kita mulai dari yang A dulu. A, mengutamakan gaya bahasa yang menarik agar pembaca tidak bosan meskipun datanya perlu disesuaikan sedikit. Nah, ini tidak sesuai ya. Meskipun datanya perlu disesuaikan sedikit. Ini tidak sesuai dengan definisi faktual. Berarti A jelas salah ya. Jadi A jelas salah. Kemudian yang B, berisi peristiwa yang baru saja terjadi dan disusun berdasarkan keterangan, data, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, opsi yang B adalah opsi jawaban yang 90% tepat ya, karena berisi peristiwa yang baru saja terjadi ini sesuai dengan tadi yang kalian baca ya, definisi dari aktual, kemudian disusun berdasarkan keterangan, data, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, itu berkaitan dengan arti dari faktual gitu ya. Jadi opsi jawaban B itu sangat memungkinkan untuk benar. Untuk memastikan, kita lihat yang C. C disampaikan dengan bahasa resmi dan dipublikasikan di media massa cetak maupun elektronik. Ini merupakan ciri dari teks berita ya, hanya saja tidak berkaitan dengan arti dari faktual maupun aktual ya. Jadi yang C salah, kemudian yang D ditulis dengan opini wartawan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa. Nah, ini jelas bertentangan karena ini bisa mencoreng arti dari faktual gitu ya. Ditulis dengan opini wartawan. Opini itu kan sifatnya belum diketahui kebenarannya ya, seperti itu. Jadi lawan kata dari fakta itu ya opini, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat jelas yang B. Ya, sesuai yang kalian lihat tadi, arti dari aktual dan faktual. Kalau gitu kita langsung saja ke nomor 3 dan 6. Nah, untuk nomor-nomor selanjutnya kemungkinan besar itu berisi teks-teks yang luar biasa panjang ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, soal yang awalnya itu diberikan teks ya untuk kita baca supaya kita bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Contoh, kita lihat mulai dari nomor 3 sampai 6. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 6. Artinya teks yang di bawah ini, teks-teks ini ya, itu untuk menjawab soalan nomor 3 dan nomor 3 sampai 6. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini itu seperti apa? Nah, untuk menghemat waktu, sebenarnya kita tidak mesti langsung membaca semuanya. Langsung membaca semua teksnya. Jangan ya. Cara yang paling tepat untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia seperti ini adalah kita langsung saja lompat ke soalnya. Kita baca dulu nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam teks adalah. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, berarti yang kita harus cari itu adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan teks ya. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini ya, kita tinggal eliminasi saja tiap A, B, C, D-nya mana yang tidak sesuai dengan kenyataan atau yang tidak sesuai dengan teks yang dimaksud gitu ya. Kita mulai dari yang A dulu. Nah, setelah kita membaca soal baru kita lompat ke teks gitu ya. Kita cari mana pernyataan yang tidak sesuai dengan teks seperti itu. Kita mulai dari A dulu. Banjir rob terjadi akibat pasang air laut tinggi dan hujan deras. Ya, sedikit ya bahwa banjir rob itu, bagi yang belum tahu, banjir rob itu banjir yang biasanya terjadi di sekitaran pesisir pantai, di wilayah pesisir pantai biasanya. Jadi banjirnya itu disebabkan karena pasangnya air laut biasanya, seperti itu ya. Jadi banjir rob itu biasanya ada di wilayah-wilayah yang dekat dengan pantai, seperti itu ya. Oke, itu memang di luar konteks. Mari kita langsung saja jawab pertanyaannya. Jadi kita cari pernyataan yang tidak sesuai ya, yang tidak sesuai dengan teks. Yang A, banjir rob terjadi akibat pasang air laut tinggi dan hujan deras. Nah, apakah pernyataan itu betul? Nah, kita tinggal cari apakah pernyataan ini sesuai atau tidak. Kita lihat, banjir rob terjadi akibat pasang air laut yang tinggi disertai hujan deras. Nah, berarti yang A itu sesuai ya. Yang A sesuai dengan teks, berarti bukan itu jawabannya. Kemudian yang B, wilayah terdampak paling parah berada di Kelurahan Degayu dan Krapyak. Coba kita cek. Banjir rob terjadi akibat pasang air laut yang tinggi disertai hujan deras sejak Senin malam. Kawasan paling parah berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak. Oke, kalau begitu yang opsi B itu sesuai dengan teks ya. Berarti bukan itu jawabannya.
Kemudian kita cek yang C ya. Yang B sesuai ya. Kemudian kita cek yang C, BPBD. BPBD itu apa? BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, yang ini. BPBD mengerahkan 5 unit perahu karet untuk proses evakuasi. Mari kita lihat bagian mana pada teks yang berkaitan dengan BPBD mengerahkan perahu karet ya untuk proses evakuasi. Dalam upaya penanganan, nah yang ini BPBD telah mengerahkan 3 unit perahu karet. Berarti sudah ketahuan ya. Yang C itu tidak sesuai dengan teks. Kemudian kita pastikan yang D, sekitar 200 warga mengungsi ke posko darurat hingga Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore ya. Nah, berdasarkan data sementara hingga pukul 3 sore, tercatat 45 rumah terendam, 2 fasilitas umum rusak ringan, dan sekitar 200 warga mengungsi ke posko darurat. Artinya yang D itu sesuai dengan teks. Kita balik lagi ke soal, yang dicari itu pernyataan yang tidak sesuai. Jadi pernyataan yang tidak sesuai tadi yang mana? Yang C ya. BPBD mengerahkan 5 unit perahu karet untuk proses evakuasi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C ya, nomor 3 C. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 masih berkaitan dengan teks ini ya. Berdasarkan teks di atas, unsur kapan peristiwa banjirop terjadi adalah, nah berarti yang ditanyakan itu unsur kapan ya. Kapan itu berkaitan dengan waktu ya, mau itu jam, mau itu hari, mau itu bulan, mau itu tahun ya, itu berkaitan dengan unsur kapan ya. Mari kita baca dengan teliti dulu. Yang opsi A itu Selasa 10 Februari 2026, yang B Senin malam, yang C hingga Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat, kemudian yang D sejak pagi hari. Oke, untuk menjawab soal semacam ini, kita lihat dulu satu persatu opsinya. Yang penting itu kita cari dulu apakah opsi-opsi ini ada di dalam teks. Mari kita lihat. Selasa 10 Februari 2026 apakah ada dalam teks? Ada ya. Kemudian Senin malam, apakah Senin malam ada di dalam teks? Coba boleh dicari. Nah, Senin malam ini ada dalam teks ya. Kemudian yang C hingga Selasa pukul 3 sore, apakah ada dalam teks? Ada. Hingga Selasa pukul 3 sore ada. Kemudian sejak pagi hari apakah ada di dalam teks? Sejak pagi hari juga ada. Artinya semua opsi jawaban itu ada di dalam teks ya. Nah, ini kita tinggal cermat. Yang ditanyakan itu berdasarkan teks berita di atas, unsur kapan peristiwa banjir rob terjadi adalah, nah berarti yang ditanyakan adalah waktu peristiwa banjir rob terjadi ya. Mari kita lihat. Untuk Selasa 10 Februari 2026, kita lihat itu peristiwa apa? Selasa 10 Februari 2006. Nah, berarti kita dibaca dari sini ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan bergerak cepat menangani banjir rob yang melanda Kecamatan Pekalongan Utara pada Selasa 10 Februari 2026. Nah, ini sudah 100% fix ya. Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang B, yang C, yang D salah? Soalnya kalau kita cermat, Senin malam, kita mulai dari Senin malam. Senin malam itu adalah peristiwa sebab terjadinya banjir ya, bukan peristiwa banjirnya, tapi sebabnya. Jadi Senin malam itu adalah peristiwa ketika pasang air laut dan hujan derasnya ya. Jadi Senin malam itu bukan peristiwa banjirnya, tapi peristiwa sebabnya ya. Jadi yang B salah. Kemudian hingga Selasa pukul 3 sore itu peristiwa apa? Itu peristiwa data sementara ya, terkait kerusakan dan juga dampak dari banjir tersebut, begitu ya. Jadi untuk yang Selasa pukul 3 sore itu bukan peristiwa terjadinya banjir, tapi itu merupakan data sementara BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi yang C juga salah. Kemudian yang D sejak pagi hari,
Kita lihat mana yang sejak pagi hari. Sejak pagi hari petugas BPBD bersama TNI warga telah mendirikan pos. Berarti yang sejak pagi hari itu merupakan peristiwa pendirian posko darurat ya, dan penyaluran bantuan logistik. Jadi yang paling tepat itu kan ditanyakan peristiwa banjirnya kapan gitu ya. Peristiwa banjirnya, bukan sebab banjirnya, bukan data korban, bukan juga pendirian posko darurat ya. Jadi yang ditanyakan itu peristiwa banjirnya, real time peristiwa banjirnya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A ya. Nomor 5 masih berkaitan dengan teks ya. Nah, ini mudah sekali sebenarnya ya untuk nomor 5. Sebenarnya nomor 3 sampai 6 itu mudah. Kita tinggal cepat saja membaca teks beritanya begitu ya. Nomor 5, berdasarkan data sementara hingga Selasa pukul 3 sore, jumlah rumah terendam dan fasilitas umum yang rusak ringan adalah, ya kita tinggal sesuaikan saja dengan teks ya. Mana pilihan yang paling tepat, yang paling sesuai dengan teks. Yang A, 45 rumah dan 1 fasilitas umum. Kita coba lihat. 45 rumah terendam, 45 rumahnya betul. Nah, yang salahnya itu fasilitas umum ya. Fasilitas umum yang rusak itu 2, bukan 1 ya. Jadi A salah. B, 45 rumah dan 2 fasilitas umum. Mari kita cek. 45 rumah terendam dan 2 fasilitas umum yang rusak. Maka sudah ketahuan ya, untuk opsi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kita coba cek yang C. C, 47 rumah dan 2 fasilitas umum. Itu salah di bagian rumahnya ya, karena di teks tadi 45 ya. Kemudian yang D, 200 rumah. Ini terlalu jauh ya untuk yang D. 200 rumah dan 2 fasilitas umum. 2 fasilitas umumnya sudah betul, cuman ini rumahnya berlebihan ya, 200 dari mana? Jadi yang paling tepat itu 45 rumah yang terendam dan 2 fasilitas umum yang rusak ringan. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Untuk nomor 5 B. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6. Kita baca sama-sama ya. Arti istilah evakuasi dan posko darurat pada teks tersebut adalah. Nah, untuk soalan nomor 6 sebenarnya itu kita tidak perlu lagi lihat teks ya sebenarnya ya. Karena ini merupakan istilah yang familiar ketika sedang bencana gitu ya. Mulai dari evakuasi dan posko darurat. Nah, kita diminta untuk mencari arti evakuasi serta posko darurat itu apa? Kita mulai dari yang namanya evakuasi. Mungkin sudah pada tahu ya, maksud dari evakuasi itu proses pemindahan seseorang atau beberapa orang yang merupakan korban dari sebuah bencana atau sebuah sebuah kondisi darurat ke tempat yang lebih aman. Kurang lebih seperti itu ya untuk evakuasi. Sedangkan posko darurat itu merupakan pusat koordinasi sementara dalam menanggulangi bencana, seperti itu ya kurang lebih. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat opsi A. Opsi A itu pemberian bantuan makanan dan air bersih kepada korban bencana. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan evakuasi dan posko darurat ya. Soalnya untuk pemberian bantuan makanan dan air bersih itu biasanya disebut tanggap darurat ya kepada korban bencana. Kemudian yang B, proses perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana, ini lebih ke arti dari rekonstruksi ya kalau nggak salah. Kemudian yang C, pendataan jumlah korban dan kerugian akibat bencana, ini juga kurang tepat. Dan yang D, pemindahan warga dari daerah bahaya ke tempat aman dan tempat pusat koordinasi bantuan saat bencana. Nah, untuk soal nomor 6, itu jawaban yang paling tepat adalah D ya. Karena pemindahan warga dari daerah bahaya ke tempat aman itu merupakan arti dari evakuasi ya. Sedangkan tempat pusat koordinasi bantuan saat bencana itu pengertian dari posko darurat ya. Jadi sesuai dengan pernyataan saya tadi kurang lebih ya. Jadi opsinya yang paling tepat adalah D untuk nomor 6. Maka dari itu kita langsung lanjut ke nomor 7. 8. Ini ada ya. Bacalah kedua kutipan teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 7 dan 8. Artinya kedua teks ini untuk menjawab soalan nomor 7 dan 8. Kalau ada dua teks semacam ini, biasanya ada perbandingan nih.
biasanya ya. Jadi mari kita lihat dulu ya. Teks berita 1. Nah, kita abaikan dulu saja teksnya ya, abaikan saja. Kita langsung saja ke soalnya. Nah, kalau saya ngerjain soal bahasa Indonesia itu seperti itu ya. Kita abaikan dulu aja teksnya, nanti aja teks mah itu mah nanti lagi lah. Teks-teks yang ada di dalam soal bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah kepingan puzzle jawaban dari soal-soal yang akan muncul gitu. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya soal dan jawaban itu ditulis di kertas yang sama sebenarnya. Kita tinggal cermat. Kita tinggal cermat mengerjakan bahasa Indonesia mah. Gak kayak matematika gitu ya, harus dihitung. Gak kayak IPA atau misalkan PPKN atau yang lainnya itu harus ada hafalan. Kalau Indonesia mah kita tinggal cermat saja, seperti itu. Jadi kita abaikan dulu ini. Langsung saja kita ke nomor 7. Persamaan isi kedua kutipan berita tersebut adalah, berarti yang ditanyakan oleh nomor 7 itu persamaan dari kedua teks ini apa ya. Untuk menjawab soalan seperti ini kita langsung saja baca opsinya. Kita baca opsi yang A, pelaku yang menjadi narasumber. Coba kita baca sekilas ya. Selama area parkir lebih sering digunakan tempat belajar. Oh, berarti ini teks berita tentang area parkir yang berubah menjadi tempat kursus nyetir mobil ya. Oke. Di sini siapa di dalam teks berita ini yang berbicara? Oh, ini Lurah Sriwedari. Kemudian kita teks berita yang kedua, Lurah Selokajang bertutur saat ditemui di sela-sela kesibukannya, jumlah lahan parkir dipakai untuk mestinya. Oh, berarti keduanya ini sama-sama seorang lurah yang menjelaskan bahwa area parkir di sekitar wilayahnya itu berubah menjadi tempat nyetir mobil, kurang lebih seperti itu ya. Artinya untuk opsi A itu salah ya, karena teks berita ini keduanya itu tentang area parkir yang berubah jadi sarana latihan menyetir mobil. Nah, orang yang menuturkan berita ini kan lurah keduanya, otomatis lurah itu kan bukan pelaku utama pengelola area parkir atau pengelola kursus nyetir mobil ya. Maka dari itu untuk opsi A itu salah, karena pelaku itu tidak ada dalam keterangan teks berita ini ya, tidak disebutkan secara eksplisit gitu ya. Jadi ini keduanya merupakan keterangan dari seorang lurah seperti itu. Sedangkan lurah di kedua teks ini tentu bukan pelaku penyelenggara area parkir ataupun penyelenggara setir mobil, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk opsi A itu salah. Kemudian opsi B, waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, sebenarnya di kedua teks ini tidak ada keterangan yang jelas terkait waktu ya, waktu berita ini dibuat gitu ya. Jadi kita langsung saja ke C, keberadaan tempat narasumber. Keberadaan tempat narasumber itu ambigu ya, karena jelas ini Lurah Sriwedari, sedangkan ini Lurah Selokajang. Ini kan dua tempat yang berbeda gitu ya. Jadi sangat ambigu untuk yang C. Dan D, area parkir yang berubah kegunaan. Nah, ini opsi D itu opsi yang paling tepat, karena keduanya sama-sama membahas area parkir yang berubah menjadi kursus setir mobil ya. Nah, selama ini area parkir lebih sering digunakan sebagai tempat belajar nyetir mobil. Kemudian di teks kedua juga sama, sejumlah lahan parkir dipakai untuk berlatih nyetir mobil. Jadi keduanya sama-sama membahas tentang area parkir yang berubah kegunaan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 7 adalah D ya. Untuk nomor 8, mari kita langsung saja ke nomor 8. Perbedaan cara penyajian kedua berita tersebut adalah teks A, teks 1 diawali dengan apa, teks 2 diawali dengan siapa. B, teks 1 diawali dengan siapa, teks 2 diawali dengan bagaimana. C, teks 1 diawali dengan bagaimana, teks 2 diawali dengan kapan. Yang D, teks 1 diawali dengan kapan, teks 2 diawali dengan mengapa. Oke, mari kita baca lebih teliti lagi ya. Jadi untuk nomor 8 itu ditanyakan perbedaannya. Kalau nomor 7 itu persamaan, kalau nomor 8 itu perbedaan penyajian ya. Teks 1 diawali dengan apa, teks 2 diawali dengan siapa. Mari kita cermati.
Yang teks 1 dulu, apakah benar diawali dengan apa? Selama ini area parkir lebih sering digunakan sebagai tempat belajar nyetir mobil. Nah, ini langsung si teks berita 1 itu langsung membahas kejadian apa yang terjadi gitu ya. Jadi yang terjadi itu adalah area parkir yang sering digunakan sebagai tempat belajar nyetir mobil. Oke, berarti untuk teks berita 1 itu tepat ya. Teks 1 itu diawali dengan unsur apa ya. Tepat. Kemudian yang teks berita 2, Lurah Slokajang bertutur saat ditemui di sela-sela kesibukannya. Nah, berarti yang untuk teks berita 2 itu penyajiannya diawali dengan siapa. Kenapa siapa? Karena di sini jelas di kalimat utamanya itu ada unsur siapa gitu. Ada unsur seseorang ini, Lurah Slokajang. Maka dari itu, untuk yang opsi yang paling tepat itu jelas ya, udah kelihatan bahwa jawaban yang paling tepat adalah A ya, nomor 8A. Teks 1 diawali dengan unsur apa, sedangkan teks 2 diawali dengan siapa. Buktinya untuk kalimat pertama di teks berita 1 itu langsung ke unsur apa ya, apa yang terjadi. Kalau kita tanyakan apa yang terjadi, nah di sini langsung dijawab di kalimat pertama. Selama ini area parkir lebih sering digunakan sebagai tempat belajar menyetir mobil, begitu ya. Kemudian yang teks 2 diawali dengan siapa. Nah, ini jelas sama ya, karena kalimat utamanya itu langsung mengarah ke seseorang ya yang berbicara, Lurah Slokajang. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke nomor berapa sekarang ya? Oke, kita langsung saja ke nomor 9. Perhatikan kutipan teks berita berikut. Oke, seperti biasa kita abaikan saja teksnya. Langsung saja kita baca soalnya ya. Soalnya untuk nomor 9. Topik yang dibahas pada kutipan teks berita di atas adalah, kita mulai dari yang pertama dulu. A. Kegiatan lomba cerdas cermat antar sekolah tingkat kecamatan. Kita baca, sebanyak 50 siswa SD Negeri 3 Semarang mengikuti lomba cerdas cermat antar sekolah tingkat kecamatan. Kegiatan yang berlangsung di aula kecamatan itu bertujuan menumbuhkan semangat belajar dan kerjasama antar siswa. Oke, yang A mungkin benar ya, karena ini berada di kalimat utama, dan biasanya kalimat utama itu merupakan ide pokok ya, ide pokok dari sebuah paragraf begitu ya. Kemudian yang B, lomba cerdas cermat antar siswa SD Negeri 3 Semarang. Lomba cerdas cermat antar siswa SD Negeri 3 Semarang. Untuk B itu jelas salah ya, karena di sini di keterangan ini jelas bahwa ini adalah lomba antar sekolah ya, tingkat kecamatan, bukan lomba cerdas cermat antar siswa ya. Tidak ada keterangan di sini antar siswa, melainkan antar sekolah ya, antar sekolah tingkat kecamatan. Jadi opsi B juga salah, karena ini lebih menitik beratkan lomba antar siswa di salah satu sekolah gitu ya, di SD Negeri 3 Semarang. Sedangkan di sini keterangannya tidak seperti itu ya. Kemudian yang C, tujuan kegiatan untuk menumbuhkan semangat belajar dan kerjasama. Nah, ini juga sebenarnya walaupun ada di dalam teks ya, cuman ini tidak menjadi topik utama ya, karena tujuan itu biasanya menjadi ide pendukung ya. Yang lebih tepat itu memang masih A sih. Kita mulai langsung ke D. Yang D, partisipasi siswa SD di acara tingkat kecamatan. Nah, yang D juga sebenarnya ini mewakili sebuah topik ya, mewakili topik berita ini, hanya saja kurang spesifik. Di D ini partisipasi siswa SD di acara tingkat kecamatan, begitu ya. Jadi tidak dijelaskan di D ini partisipasi apa, acara apa gitu ya. Sedangkan untuk yang A itu lebih spesifik, kegiatan lomba cerdas cermat. Sedangkan di D itu tidak ada keterangan cerdas cermatnya ya, lomba cerdas cermatnya. Jadi opsi yang paling tepat adalah A ya, untuk nomor 9. Oke, kita langsung ke nomor 10, nomor terakhir ya. Nomor 10, ini soal terakhir ya untuk teks berita, dan di video berikutnya saya akan membuat materi soal latihan soal untuk materi buku fiksi dan non fiksi ya, untuk persiapan PSAT 2026. Mari kita baca paragraf berikut. Abaikan saja, ini mah cuma pengalihan isu. Langsung saja kita bahas ke
soalnya. Ide pokok paragraf tersebut adalah Nah, umumnya ya, ide pokok itu biasanya ada di kalimat utama biasanya, walaupun ada juga ide pokok yang ada di akhir kalimat. Jadi dalam satu paragraf itu ada yang namanya ide pokok, ada yang namanya ide pendukung. Ide pokok itu sifatnya umum, artinya bisa diluaskan ya. Biasanya merupakan keterangan-keterangan umum terlebih dahulu gitu ya. Awal mula dulu gitu. Kalau ide pendukung itu adalah sesuai namanya ya, ide pendukung artinya biasanya kalimatnya berisi penjelasan-penjelasan untuk membuktikan ide pokok seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Contohnya misalkan nih, sebanyak 30 siswa SMP Bina Bangsa pada hari Senin tidak masuk sekolah. Nah, itu merupakan ide pokok. Ide pendukungnya apa? Ide pendukungnya misalkan bisa alasan mengapa siswa tersebut tidak sekolah, atau misalkan faktor penyebab siswa-siswa tersebut tidak sekolah. Nah, itu ide pendukung. Ada di kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, seterusnya. Itu sebagai pendukung atau penjelasan untuk membuktikan si ide pokok ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf saya sedang tidak fokus, jadi menjelaskannya agak aneh gitu ya. Jadi kita lihat saja, dan rata-rata, tapi tidak semua, cuman kebanyakan, apalagi untuk jenjang SMP, itu ide pokok biasanya diletakkan di awal kalimat biasanya, walaupun ada ide pokok yang diletakkan di akhir kalimat. Maka dari itu, untuk menjawab soal seperti ini, kita disuruh untuk mencari ide pokok, kita tinggal lihat bagian awal kalimat dan akhir kalimat saja. Kita baca dulu yang akhir kalimat ya. Kita coba. Akibatnya banyak pembeli yang mulai mengurangi pembelian cabai dan beralih ke bumbu pengganti. Nah, ini termasuk ide pendukung ya. Karena biasanya akibat itu kan dalam teks itu biasanya ada unsur kausalitas gitu ya, ada sebab akibat. Biasanya sebab akibat itu ada di ide pendukung biasanya ya. Karena sebagai pembuktian atas ide pokok begitu ya. Jadi untuk kalimat terakhir ini itu bukan ide pokok ya, melainkan termasuk ide pendukung. Artinya kalau di akhir kalimat itu bukan ide pokok, otomatis jelas ide pokoknya itu ada di awal kalimat. Harga cabai rawit di Pasar Induk Kramat Jati mengalami kenaikan signifikan pekan ini. Nah, ini merupakan ide pokok. Kalimat pertama ini merupakan ide pokok. Nah, baru kesininya ini adalah kesininya merupakan ide pendukung, karena kalimatnya berisi dukungan atau pembuktian atas pernyataan si ide pokok seperti itu ya. Maka dari itu, ide pokok paragraf tersebut adalah pembeli mulai mengurangi pembelian cabai. Nah, ini bukan ide pokok, melainkan ide pendukung. Kemudian pasokan cabai dari daerah penghasil berkurang akibat curah hujan tinggi. Ini juga bukan ide pendukung. Yang C yang C itu adalah ide pendukung ya, jadi bukan ide pokok. Kemudian yang D, para pedagang memberikan keterangan mengenai penyebab kenaikan harga cabai. Ini juga bukan ya. Dan yang paling tepat itu adalah harga cabai rawit di Pasar Induk Kramat Jati mengalami kenaikan signifikan. Artinya ide pokok untuk paragraf ini adalah opsi B, sesuai dengan kalimat utama yang ada di dalam teks ya. Harga cabai rawit mengalami kenaikan signifikan. Nah, itulah ide pokok paragraf ini ya. Seperti itu. Paham sampai sini? Oke, sertakan komentar hadir di video ini, dan untuk di saluran WA nanti saya akan buat untuk di saluran WA nanti saya akan buat polling ya. Siapa yang jawabannya betul semua, siapa yang salah satu, siapa yang salah dua, siapa yang salah tiga, dan seterusnya. Nanti saya akan sertakan di saluran WA. Untuk di video ini silahkan komen hadir untuk siswa-siswa saya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.